Halo, balik lagi di series Bootstrap. Hari ini kita masuk ke episode 17. Kita akan bahas tentang navbar, baik itu isi brand, menu, responsive toggle. Oke, apa itu navbar? Jadi, navbar ini adalah komponen navigasi utama yang biasanya berada di bagian atas aplikasi. Jadi, navbar ini berfungsi untuk menampilkan brand, baik itu icon, name, title, dan sebagainya. Terus ada menu navigasinya, ada toolbar aksinya, serta beradaptasi secara responsif nih pada layar kecil. Jadi nanti ada toggle-nya. Kalau nanti menunya minimize, maka akan tampil toggle yang akan diaktifkan dan nanti keluar secara sidebar biasa dari live atau rec, nanti bisa dikondisikan untuk tampil menunya. Oke, langsung aja kita baca dokumentasinya. Garis besarnya gini dulu, kita demonstrasikan dulu apa yang dimaksud dengan navbar. Nah, ini gambarannya. Jadi ketika nanti menunya displaynya kecil ya, tampilannya atau dibuka di smartphone, maka nanti ada toggle kayak gini. Oke ya. Nah, itu ada toggle seperti itu. Nah, kalau nanti tampilannya besar, maka muncullah navbar di sini. Nah, langsung aja kita buka dokumentasi navbar. Oke, di sini dapat gambaran di dokumentasinya ada sampel ya. Kita bisa gunakan navbar ya. Tujuannya ya pastinya responsif navigasi ya. Baik itu dari header, navbarnya include dengan branding, navigasi and more include dengan collapse plugin ya. Collapse plugin itu ya nanti toggle-nya itu kita jadikan sebagai collapse plugin. Nah, apa itu nanti kita langsung coba ya. Nah, ini gambarannya. Di sini ada navbar, home, link, drop down, disable, ada shirt, ada ini ada inputan shirt, di sini ada button shirt ya. Lebih kurang kayak gitu kan yang mau kita akan buat. Oke, langsung aja kita hands on dulu. Oke, ini kita masih mesh biar kita geser kayak gini. Oke, pertama kita akan buat sebuah navigasi, nav, kita buat kayak gini. Oke, ini saya buat masuk ke dalam gini aja deh gitu. Nah, di dalam nav ini saya akan buat container. Terus di dalam container saya akan buat kelas navbar untuk ikonnya. Oke ya, saya buat navbar brand. Oke, di dalam ini. Nanti kita akan masukin gambar di dalam ini. Oke. Nah, terus di dalam navbar brand di bawahnya kita buat button. Yang dimana nanti buttonnya ini isinya toggle ya. Ketika nanti ukuran layarnya kecil ya displaynya, maka dia akan jadi hamburger icon kayak gitu ya, lebih kurang. Nah, kita buat dulu gini dulu. Buttonnya ini nantinya isinya span kelas navbar toggler ya, icon. Oke, itu defaultnya nanti hamburger ya. Terus di sini kita buat navbar toggler, tipenya button. Nah, terus kita buat di sini kita butuh data BS. Ini kayak kalau nanti kita udah belajar beberapa komponen Bootstrap kayak modal, nanti butuh kayak gini nih. Ini kita buat data BS toggle, kita butuh collapse. Oke, seperti itu ya. Terus data BS target. Oke, targetnya saya buat pakai main navbar. Oke, lebih kurang seperti ini. Nah, kita rapikan dulu ya. Ini kalau kita tampilkan yang di sini ya. Nah, kalau di running nih belum ada apa-apa karena belum ada judulnya ya. Jadi kita mau buat dulu biar nanti terlihat judulnya. Di navbar ini, di nav yang paling atas kita buat kelas dulu. Kelas navbar expand LG. Warnanya kita buat navbar dark. Tulisannya hitam, backgroundnya biru. Oke, lebih kurang kayak gini. Ya. Nah, tulisannya belum nampak ya. Kita akan buat tulisan di navbar brand di sini. Ini kita kasih gambar. Nanti silakan aja kamu buat gambar. Misalnya saya buat SimRS car. Oke ya. Nih lebih kurang kayak gini. Nah, nanti ikonnya ada di sini. Silakan aja. Misalnya saya mau jadikan ini icon deh. Contoh aja ya. Nah, ini saya sematkan, saya masukkan ke dalam file project. Sorry. Oke, misalnya namanya icon brand. Nah, di dalam si navbar ini tinggal panggil aja icon brand. Oke, jadinya seperti ini. Tuh, udah ada gambar ya. Nah, silakan aja punya gambar yang lebih proper biar lebih rapi, silakan. Atau saya buat
Lebih proper, lebih kecil aja kayak gini. Yang tadi kita hapus dulu aja. Kita ganti sama ini. Oke, lebih kurang kayak gini. Nah, kita rapikan aja. Di sini kita buat kelas ya. Kita roundedkan aja. Ini kita buat rounded me2. Oke ya, nih ya. Kita buat rounded CMRS score kayak gitu ya. Udah terlihat gambarannya ya. Nah, sekarang kalau kita resize, kita kecilkan. Nih, ini tuh button hamburgernya udah nampak tuh ya, udah terlihat ya. Nah, itu sebenarnya secara konsep kita tuh hanya pakai ini tadi nih ya, navbar toggle icon. Nah, secara garis besar dia udah jadi hamburger tanpa perlu embed icon apapun. Nah, sekarang kita buat dulu menunya ya, menunya. Oke, di menunya saya buat collapse. Oke, di dalam collapse ini nantinya saya akan buat ul terus list. Nah, collapse-nya ini kita lanjut dulu ya. Kita perlu navbar collapse terus main bar. Ulnya kita buat kelas navbar nav me auto. Kita kasih margin bottom 2 terus margin large 0. Oke ya. Lebih kurang kayak gitu. Nah, biar terlihat menunya ada apa aja, kita pasang dulu ya. Pertama, di listnya ini saya punya tag misalnya ini dashboard. Oke. Jadi lebih kurang sorry. Ini kita tambahin kelas nav item. Terus di sini kita tambahin kelas nav link aktif. Nih ya, dashboard. Oke. Nah, di menu kedua silakan aja di copy, tapi jangan dikasih kelas aktif, misalnya nih pasien. Terus tambahkan lagi ini misalnya, jangan yang aktif ya. Ini misalnya farmasi. Oke. Jadi lebih kurang kayak gini. Jadi ini dashboard, pasien, farmasi. Nah, ketika kita ingin punya navbar yang toggle atau dia drop down ke bawah nih, kita perlu pakai ini nih. Nih, di sini. Ya, kamu boleh copy aja. Sebenarnya yang tadi kita buat itu kamu boleh copy ini semua, ya. Tapi karena kita butuh memahamin dulu secara struktur di navbar, nah kita ketik aja. Nah, sisanya misalnya yang di drop down kamu mau copy, silakan aja copy kayak gini, ya. Tapi kalau kamu misalnya mau ketik biar paham strukturnya, silakan aja ikutin di sini. Nah, di list pertama kita buat dulu misalnya di sini rekam medis. Oke, list yang di sini sama kayak tadi nav item, hanya saja ini kita kasih kelas drop down. Oke ya, jadi menandakan nanti si rekam medis, mana dia? Nih, si rekam medis nanti itu nih jadi drop down. Oke, lebih kurang kayak gitu. Nah, sekarang kita tambah dulu kelasnya di sini nav linknya. Nav link drop down. Kita pakai drop down toggle ya. Nah, udah ada ya titiknya itu, yang artinya ini nanti bisa diklik tampil menu apa gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutin lagi. Kita tinggal pakai rule button. Di sini kita tinggal kasih data BS toggle drop down. Oke. Nah, tadi kan statement title-nya di tag A-nya itu rekam medis ya. Maka di bawah dari tag A masih di dalam list ya. Kita kasih ul lagi, di mana ul nanti ini isinya ada beberapa menu. Jangan lupa ul-nya ini kita kasih drop down menu. Terus di listnya ini juga sama. Ini silakan aja pakai tag A dulu boleh. Jadi kita pakai tag A kayak gini. Tinggal tambah kelas. Ini berarti sama kayak yang di atas, drop down item. Misalnya ini saya buat CPPT, terus masih di dalam list yang sama ya. Ini saya buat contohnya soap, ini contohnya resume misalnya. Oke, jadinya itu kayak gini. Tapi ini kan aneh ya gitu ya. Anehnya apa? Belum diklik udah tampil gitu ya. Nah, sekarang kita perbaikin. Jadi pastikan nav item drop down ini jangan sampai typo. Terus di nav link drop down toggle. Terus di sini rule-nya button, di sini database toggle drop down. Berikutnya di sini drop down menunya typo. Ini harusnya drop down menu. Kita lihat lagi. Nah, ini
Tunggu diklik baru muncul tampilan pilihannya ya. Menu A, menu B dan seterusnya. Nah, itu gambarannya. Nah, sekarang kita coba buat ya icon misalnya kayak tombol icon lonceng, pencarian dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana? Jadi, kita masih berada di dalam UL dropdown itu ya di sini. Nah, di sini saya buat UL lagi. Nah, di dalamnya saya buat list. Oke. Di dalamnya ada tag A. Nah, contohnya yang UL ini berarti kita buat aja kelasnya misalnya navbar nav MB2 MBLG 0. Oke, di list berarti sama kayak tadi. Kita buat nav item. Oke. Nah, ikonnya silakan aja kamu mau pakai icon atau emoji. Kalau saya misalnya contoh emoji kayak gini. Ini kalau dijadikan nih kayak gini. Emoji. Nah, tapi ini kelasnya belum kita buat nih, kelas navlink kayak gitu. Oke, ini kita buat icon dummy-nya ya. Jadi ini list kelas nav item kelas navlink. Ya, masih di dalam dropdown. Tapi bentar. Ini agak aneh ya kalau kita letaknya di sini nih. Ini maksudnya jangan di collab dropdown, kita maunya di ul ini. Jadi ul yang pertama, ya UL yang pertama itu kita punya UL yang kedua. Saya maunya jadinya kayak gini. Nah, ini ada icon di pojok kanan. Oke, kita tinggal tambahin aja list ya. Ini saya rapikan lagi. Sorry ya, preter saya set cuman untuk bahasa di luar HTML. Jadi harus ngerapikan manual. Oke, yang di sini tambahkan icon, misalnya icon emoji ya, emoji lonceng. Ya, silakan aja. Atau drop down, silakan kalau kamu mau tambahkan drop down. Jadi yang drop down yang awal tadi kan kita udah ada buat drop down ini di sini. Copy aja, misalnya letak di sini. Oke, ini jadi misalnya nih nama dokter Jaka, contoh aja. Oke, tambahkan aja emoji. Nah, di dalamnya isinya profil, pengaturan, misalnya satu lagi logout. Nah, kita lihat jadinya nih kayak gini. Ya, jadi profil, pengaturan, logout ya. Jadi lebih kurang seperti ini nih. Nah, udah dapat gambaran ya kalau kita pakai ini gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai di bawahnya ini ada komponen ya, ada komponen berikutnya biar kita dapat kanvasnya nanti. Oke, ini kalau misalnya kita perkecil, ini kita perkecil udah jadi toggle, dan kalau kita klik udah muncul kayak gitu. Menunya ada di sisi kiri dan kita bisa lihat menunya. Nah, ini dengan navbar doang gitu ya. Kita bisa buat menu kayak gini. Nah, sekarang kita buat isinya ya. Di dalam navbar ini saya buat kontainer. Terus saya buat H3, judulnya misalnya dashboard utama. Oke, ada paragrafnya di sini saya buat tampilan setelah membuka modul utama. Oke. Nah, di kontainer saya kasih PY4, bisa nih PY4. Oke. Terus di sini kita kasih efek VW bold, yang paragraf kita kasih text mode. Oke, lebih kurang seperti ini. Oke, dashboard tampilan setelah membuka modul utama. Nah, sekarang kita butuh komponen. Saya butuh komponen misalnya alert. Oke. Komponen alertnya misalnya saya buat gini. Selamat datang. Oke. Terus di sebelahnya di sebelahnya sini saya buat dokter. Klik brand, kembali ke dashboard dari modul CPPT. Misalnya kasih informasi ke user. Ini alert berarti kita butuh, saya mau kasih warna info ya. Info itu biru kayak gini. Nah, nih, selamat datang di bla 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 bla. Oke ya. Jadi kalau nanti dia masuk ke menu pasien ya. Nah, kita mau menu icon ini atau core ini itu bisa diklik lagi. Jadi caranya seperti apa? Di navbar, kalau misalnya mau dinamis ya, ini kamu tinggal salin aja, nanti tinggal dipanggil. Tapi kita mau gambarkan kita punya 2 file aja ya. Nah, ini yang di dashboard saya kasih indeks HTML 14. Yang di icon juga kayak gitu ya. Ini kan brand ini di sini kalau kamu kasih icon kayak gini, contoh aja nih.
Nah itu, ini nanti kan bisa diklik ya. Jadi kalau misalnya kita ini arahkan ke indeks 14 HTML, oke, nih. Terus ini kan dashboard utama. Terus saya punya indeks HTML, misalnya pasien. Contoh aja ya. Di sini list data pasien. Jadi table yang di sini ini nanti manggil indeks 14 HTML pasien, yang dimana indeks 14 HTML pasien ini isinya data pasien, tapi ini saya jadikan table aja ya untuk sampel ya. Jadi ini saya buat head, tr, th, rm, nama, layanan, gitu aja deh. Terus di sini tbody saya buat tr, td, rm-nya nama, eko, layanan, igd. Contoh. Jangan lupa kelas table kita panggil, table scripted kita panggil. Oke, lebih kurang itu kayak gini. Jadi ketika nanti user klik pasien, nah ini nampilkan data pasien, tapi kita mau si menu pasiennya jadi aktif. Jadi kan di indeks 14 ini yang awalnya aktifnya si dashboard kita pindah ke pasien. Jadi kayak gini. Jadi klik dashboard, dia balik ke dashboard, klik pasien, dia ke pasien, klik menu, dia ke dashboard, klik icon, dia ke dashboard. Atau ke welcome page lah kita bilang, ini dashboardnya. Nah, lebih kurang seperti ini nih kalau misalnya kamu lagi mau buat satu tampilan menu yang dimana menunya itu ada di atas ketika layar displaynya jadi large, jadi lebar ya, luas. Nah, ketika layar displaynya mengecil kayak gini ya, menu logo ini dan nama brandnya itu tetap ada. Jadi kalau misalnya kamu mau pindah ke dashboard itu klik di sini ya. Kalau misalnya kamu klik di icon itu juga bisa ya. Jadi silakan aja improve materi hari ini terkait navbar. Karena kita udah bahas tentang navbar brand, navbar apalagi ya, navbar komponen lah yang di dalamnya itu kita bisa sematkan komponen-komponen pendukung. Nah, kalau misalnya kamu mau pakai default, ya versinya navbar secara default nih, yang ada drop down yang tadi kita pakai, disable, terus ada input and shoot, silakan aja pakai baru modifikasi. Oke, lanjut ke episode berikutnya untuk jauh lebih dalam mengenal tentang CSS Framework Bootstrap.